brand name ya. Harusnya keluar brand-brand, tapi nyatanya tidak. Hanya keluar nail polish dan tidak keluar ininya. Karena di sini kita masih dia hidden ya. Jadi kalau ini kita hapus, oke, dia akan keluar. Nah, ini ada yang error. Coba cek lagi sekali lagi. Select brand name, brand ID, produk dan brand di join berdasarkan brand ID. Oke. Where kategori ID dari produknya ya. Kategori ID sama dengan row kategori ID ini didapat dari query yang di atas. Ada kategori ID. Oke, boleh berarti. And brand statusnya 1, produk status 1. Oke. Order by brand. Oke, order by brand name. Untuk ngecek salah di mana, kita echo aja query ini dan kita langsung copy ke SQL kita. Oke, seperti itu aja. Kita refresh di bagian nail polish. Oke. Masih belum. Oh ya, karena kita masih di dalam while, di luar while ya harusnya. Echo query brand. Oke, query brand, query brand, query brand. Oke, select ini brand name ascending. Oke, kita balik ke ini, kita di SQL, balik di PHP My Admin. Di bagian SQL kita coba pastekan kode yang tadi itu. Go. Maka dia bisa cek nih salahnya di mana. Kolom brand ID field is ambiguous. Oke, brand ID ada di produk dan ada di brand ya. Jadi kita harus spesifikasikan brand name di B pasti dan brand ID di B juga. Oke, harusnya ini menjadikan suatu masalah lagi. Coba kita refresh. Menu oke keluar. Nah, tapi sekarang sebanyak produknya, sedangkan kita hanya pengen brand satu ya brandnya satu-satu aja, nggak usah semua dipaparkan seperti ini. Nah, ini caranya. Pertama kita hapus dulu echo query-nya karena udah nggak perlu. Kita di sini namanya distinct. Distinct itu artinya adalah jika ada banyak yang sama maka dijadikan satu. Sama aja kayak group by. Cuman group by itu biasa dipakai kalau ingin kita menjumlah, menghitung. Tapi kalau distinct hanya diambil satu aja kalau eh, hasilnya sama. Distinct seperti itu. Oke, kita save. Kita coba cek. Nah, polish, oke, sudah sama ya. Kurang lebih sama tulisannya seperti yang di sini. Ya, nail polish, yang bagian nail polish nggak bisa kita buka walaupun bisa kita tutup karena ini di sini ya. Tapi karena di sini karena kita belum set toggle submenunya apa. Nah, toggle submenunya adalah submenu yang ini kan. Nah, tapi ini kan kita kategorinya ada banyak nanti. Jadi ini sub apanya ini adalah relatif atau dinamis, tergantung dari banyaknya tabel kita. Jadi untuk menyiasati itu kita kasih hashtag sama sub apa. Nah, karena ini kategori, kita tulis aja kalau di atas kan sub new product. Nah, ini sub kategori, kategori apa? Pakai ID aja nggak masalah. Jadi di sini kita bisa sisipkan kode PHP, ya. Oke, kita bisa sisipkan kode PHP di sini. Kodenya adalah echo row apa misalkan kategori ID. Jadi ini pun harus sama dengan yang di sini. Seperti itu. Ya, jangan lupa ditutup. Oke. Harusnya ini bisa untuk membuka dan menutup. Class submenu untuk menutup. Ini class submenu juga. Kita tambahkan lagi hidden-nya. Oke. Kita refresh. Kita coba sekarang kita cek. Yang produk keluar ini yang nail polish masih belum jalan. Oke, kita cek kenapa dia belum jalan. Subcut 1 atau subcut. Oke, ini belum ada tanda pagarnya.
Ya, kalau Anda mendebug suatu program seperti ini, harus jeli-jelilah mata Anda. Oke, kurang lebih seperti itu animasi. Sorry. Kurang lebih seperti itu animasinya. Tidak terlalu sulit untuk JavaScript-nya karena semua dikompil dalam satu function, parameter-parameternya diubah-ubah, dan tidak terlalu jelek juga kan hasil animasinya, walaupun ya agak sedikit miring-miring sih ya karena ini gerak-gerak kan. Untuk Rhinestone belum ada brandnya karena kita belum men-set produk-produk yang ada di brand Rhinestone. Itu sebabnya makanya kenapa saya menggunakan di sini produk, walaupun yang kita tampilkan adalah brand, tapi kita untuk hubungan antara brand dan kategori adalah ada di dalam produk. Jadi kalau produk yang brand A dan kategori B itu nggak ada, maka otomatis brand tersebut tidak akan masuk ke dalam Rhinestone seperti ini. Sedangkan kalau misalkan saya nggak pakai produk, otomatis nanti brand yang di nail polish dengan brand yang di Rhinestone hasilnya sama. Padahal mungkin The Face Shop dia nggak jual batu-batuan, ya nggak? Jadi ini cara saya gimana mensiasati eh, ya produknya itu jadi dinamis lah, brandnya sesuai dengan kategori. Padahal brand dan kategori di tabel itu tidak memiliki hubungan langsung, hubungannya melalui produk. Oke, untuk yang ini kayaknya cukup segitu. Nah, untuk while, jika untuk while for, kalau kita hanya menjalankan satu perintah seperti ini, untuk menghemat baris, kita sebenarnya nggak perlu pakai kurung kurawal seperti ini. Kita bisa langsung tulis di sampingnya. Nah, tapi biasa saya nulisnya di enter sih. Seperti itu. Oke, jadi ini bisa. Jadi while, for, dan segala macam itu akan menjalankan satu perintah pertama kalau di luar tanda kurung. Ya, jadi ini juga bisa kita hapus untuk menghemat tempat. Oke. Untuk sekarang seperti itu. Lalu juga saya pengen sekarang teksnya ini sama kayak yang ini. Kalau di hover, dia nyala. Ya. Ya, saya pengen dia seperti itu juga. Oke, kita akan berhubungan dengan CSS dan berhubungan dengan JavaScript sekarang karena ini pengaruhnya bukan cuma di hover, tapi saat saya buka new product, walaupun saya nggak hover, tapi saya lagi hover-hover di sini. Warna di sini mungkin hover ya, berubahnya berdasarkan hover, tapi yang di sini tetap nyala. Sedangkan yang ini non aktif. Oke, jadi pertama adalah kita coba satu dulu. Logikanya sekarang kita mulai dari pointer ini ya, yang judulnya new products. Contohnya kita bisa set dia di CSS drop menu P, dia ada kondisi saat di hover. P hover. Seperti itu. Kalau di hover, maka colornya lebih gelap. 000000. Oke, kita coba tes. Ya, lebih gelap ya. Mungkin di Cam Studio nggak gitu kelihatan, tapi ini lebih berat saat di hover. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah saat saya menghover yang ini juga jadi lebih gelap sih, tapi yang nih produknya jadi abu-abu lagi ya. Coba saya ganti sedikit lebih terang deh. 666666. Ya. Ya nggak? Saya pengen di new produknya tetap ya itu, tetap hover. Jadi di sini kita main di JavaScript. Oke, selain membuka, dia juga ngecek dan mengecek dan membuang kelas daripada color ini. Pertama kita header di toggle submenu ya. Toggle submenu, maka dia mereference ke dia sendiri, ke this berarti. Oke. Sayangnya this ini hanya berlaku untuk HTML. Kalau pada kondisi ini nggak bisa di dalam JavaScript filenya langsung, kecuali Anda menggunakan pengulangan atau for each di object. Setahu saya sih begitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengganti ini. Sub new product ini harus kita ganti.
Dan ini harus kita kasih ID. Oke, kita kasih nama ID. ID-nya sama, new product, tapi teksnya. Oke, teks new product. Kalau tadi kan sub new product, div-nya. Teksnya, teks new product-nya, jadi gampang. Sedangkan untuk targetnya new product aja, nggak usah pakai sub lagi. Karena ini bukan hanya untuk mereference ke ini, tapi juga mereference ini. Kita butuh new product-nya ini. Jadi yang di ini juga kita ganti. ID-nya adalah teks cut. Nih, oke, kita tinggal copy paste aja. Dan ini pun kita ganti jadi cut aja. Kategori apa, kategori berapa. Oke, otomatis di CSS harus kita ganti. Nah, target di sini sekarang udah bukan ada hashtagnya lagi. Jadi kita harus menambahkan subnya. Subnya tadi kita buang ya. Jadi pertama kita lihat si sub target ini ya. Jadi sub new product. Nah kan ini kita new product nih, kalau new product display nggak? Kalau display berarti gini. Oke, benar. Lalu di hide, lalu di targetnya, si targetnya ini juga ditambahkan, dan si teksnya, teks target, toggle bukan toggle kan ini paragraf, CSS color jadi koma pagar 333333. Oke, kayaknya bisa. Kita cek sekarang. Menu new product ya, cover tetap sama, tapi saat kita klik oke, not quite. Oh, mestinya 000 ya, bukan 333 ya. Oke, kita coba sekali lagi. Menu. Iya, betul. Oke. Iya. Nah, tapi kendalanya sekarang kalau nail polishnya. Yang ini tetap hitam. Oke, berarti kita buang juga CSS color ini di sini. Oke, submenunya dan drop menu, submenu ini kelasnya dia apa? Dia punya kelas nggak? Pointernya adalah dia submenu, ini teks menu ya. Kasih nama yang gampang-gampang aja lah, jangan terlalu sulit. Berarti di drop menu sama, tapi ininya kelasnya submenu. Teks menu. Teks menu CSS-nya colornya balikin ke 666666. Oke, kita coba cek sekarang. Menu, new product, iya, tetap hitam. Nail polish, oke, belum. Ada yang salah, drop menu, teks menu. Drop menu, teks menu. Drop menu. Oh, bukan drop menu ya. Drop menu, sub menu di sini. Drop menu di mana sih? Drop menu itu ada di drop menu di sini. Oke. Sub menu produk, teksnya, kelasnya. Oh, yang ini belum ada kelasnya. Oke. Jelas dia tidak akan menjadi abu-abu kembali. Oke, new product, nail polish. Oke, save. Oke, seperti itulah kurang lebih.